Masyiral hadirin rahimakumullah. Saya sering juga teringat ada satu peristiwa yang terjadi di negeri Syam, Syria. Karena kebetulan setelah saya dengar cerita itu dari Syekh Muhammad Hisham Al-Burhani, seorang termasuk ulama terakhir, ulama besar di kota Damaskus, Syria. Beliau juga baru meninggal beberapa tahun, 2-3 tahun yang lalu. Beliau itu pernah cerita dikala beliau waktu itu ngajar di masjidnya, namanya di tengah kota Damaskus, Masjid At-Taubah. Beliau menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa kakeknya dulu, kakek yang ketujuh bahkan disebutkan olehnya. Itu namanya Syekh Sa'id Al-Burhani. Dia ini Masya Allah silsilah dahabiyah. Dianya ulama besar, ayahnya terus sampai ke kakeknya yang ketujuh, sampai ke atas lagi ulama semua. Bangga apa enggak kayak gitu ya? Luar biasa yang terjadi. Cuma ada suatu hal yang terjadi yang juga luar biasa untuk memberikan satu bimbingan, motivasi untuk umat. Apa yang terjadi di masa kakeknya Syekh Sa'id Al-Burhani? Ada seseorang datang kepadanya. Orang ini apa? Tukang gali kubur. Dinamakan Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar itu tukang gali. Ya bahasa Arab, Haffar yahfiru, Haffar tukang gali. Tukang gali apa? Tukang gali kubur rupanya. Syekh Abdul Rahman Al-Haffar dia tukang gali kubur. Kalau ada orang datang ke kuburan pesan, dapat order dia. Ya, itu ordernya dia memang ya. Dapat dah ya. Suatu hari yang datang ibu-ibu. Ibu-ibu ini datang pesan, tolong galikan satu kuburan. Singkat cerita digalilah, selesai datanglah jenazah. Dikala jenazah itu datang, yang mengantar tidak banyak rupanya, sedikit yang mengantar, sehingga Syekh Abdul Rahman ini tadi ikut repot membantu untuk jenazah sampai masuk ke dalam yang kuburnya, membantu. Dikala singkat cerita jenazah itu dimasukkan ke kubur, tiba-tiba Allah bukakan pandangan matanya, hatinya. Dia melihat cahaya yang begitu terang benderang, melihat taman yang begitu indah. Tiba-tiba datang dua malaikat dengan kudanya menyambut jenazah ini, dibawa, diangkat, dibawa ke taman surga yang lebih indah lagi. Dia jatuh pingsan waktu itu. Syekh Abdul Rahman ini jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan udah. Jadi terpaksa ada urusan dua. Tadi yang diurus cuma jenazah, nambah satu lagi yang jatuh pingsan. Diurus, diangkat, dibereskan urusan dia. Selesai dari penguburan, dia disadarkan nih, pokoknya sadar. Langsung dia tanya. Tadi ada ibu-ibu, memang yang pesan ibu itu juga untuk gali kubur. Rupanya ibu itu hadir juga. Dia dari belakang, dari jauh ikut mengantar jenazah ini. Tadi ada ibu yang sana, masih adakah ibu itu? Waktu dia lihat, ibu itu sudah pulang, sudah tidak ada lagi. Dia pengen bertanya, siapa anak orang yang meninggalkan jenazah ini, siapa? Rupanya ibu itu sudah tidak ada, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Berjalan beberapa bulan kemudian, tiba-tiba ibu itu datang lagi, pesan lagi satu kuburan. Masya Allah, ini bukan cerita COVID ya, memang kejadian betul. Berapa puluh tahun yang lalu, ratusan mungkin, kira-kira 7 keturunan itu. Dari ceritanya Syekh Muhammad Burhani, Muhammad Hisham Burhani. Masyiral hadirin rahimakumullah. Datang ibu itu pesan lagi satu kuburan lagi. Singkat cerita, datanglah si jenazah, disambutlah, beliau pun tetap ikut membantu untuk penguburan jenazah ini. Ikut ke dalam kubur. Setelah jenazah itu diletakkan, terjadi apa yang terjadi semula. Dia lihat juga cahaya yang begitu terang benderang, taman yang begitu indah, suatu hal yang luar biasa yang sulit diungkapkan. Datang lagi dua malaikat menyambut dengan kuda, menyambut jenazah ini, dibawa pergi ke taman yang lebih indah lagi. Ini Allah bukakan pandangan matanya, dia bisa melihat seperti itu. Ini bukan cerita khayal, diulang-ulang lagi orang yang cerita tersebut. Syekh Muhammad Hisham Burhani ini bukan cerita khayal, dia menyatakan. Ini kejadian yang luar biasa. Setelah demikian selesai penguburan jenazah yang kedua kali ini, subhanallah, Syekh Abdul Rahman Haffar
memiliki kekuatan, mampu dia menghadapi sehingga dia tidak jatuh pingsan. Selesai dari urusan penguburan segala, dia cepat mencari sang ibu itu. Ibu itu pun hadir. Langsung dihampiri, dia datangi, wahai ibu, saya ingin bertanya kepada ibu. Ibu itu bilang, sudahlah, jangan kamu ganggu saya dalam musibah. Jangan kamu tanya saya dalam musibah. Wahai ibu, tolong, saya perlu banget bertanya pada ibu, sebetulnya yang meninggal ini siapa? Ibu itu menjelaskan, itu anakku. Yang dulu itu siapa? Itu juga anakku. Masya Allah. Wahai ibu, sebetulnya anak ibu ini kerjanya apa? Pekerjaannya apa anak ini? Ibu itu menjelaskan, kalau yang dulu itu pertama, beliau adalah belajar ilmu agama, datang sama guru-guru, menggali ilmu pengetahuan. Subhanallah, sedemikian rupa dia meninggal waktu masa belajarnya. Sedemikian hebat, ini baru bagian kehebatan, kemuliaan yang Allah tunjukkan bagi pelajar ilmu, orang-orang yang menggali ilmu agama. Lalu yang kedua itu siapa wahai ibu? Anakku juga. Apa yang dia lakukan? Kalau yang kedua itu Najjar, tukang kayu, yang bikin berbagai macam usaha-usaha dari kayu. Masya Allah. Terus aku melihat sesuatu wahai ibu, begitu dan begini. Kenapa yang satu tukang kayu itu juga bisa mendapatkan hal yang luar biasa? Dia nyata, yang kakaknya ini, yang tukang kayu ini, mencari uang untuk membantu agar adiknya selalu bisa belajar dengan lancar. Dia dapat duit, dapat terus disalurkan untuk adiknya. Yang penting adiknya jangan tertahan untuk belajar. Dia bantu terus. Masya Allah. Luar biasa, ini baru satu gambaran kecil dari keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Masyiral hadirin rahimakumullah. Setelah mendengar peristiwa ini, menyaksikan peristiwa ini, Syekh Abdul Rahman, waktu itu umurnya sudah 40-50 tahun, hampir 60 tahun, bahkan ada yang menyatakan dia tinggalkan kuburan. Dia ke tengah kota Damaskus, masuk ke sebuah masjid, karena dahulu masjid-masjidnya itu penuh dengan majelis taklim. Kebetulan datangnya kepada Syekh Sa'id Al-Burhani, kakek dari Muhammad Hisham Al-Burhani ini. Datang kepada Syekh Sa'id, langsung dia menyatakan, wahai Syekh, saya kepingin belajar. Saya kepingin belajar. Ditanya, kamu sudah seumur ini baru mau belajar, kemana aja? Kenapa enggak dari dulu belajar? Sekarang udah mulai tua baru mau belajar. Dia ceritalah sebab kenapa dia terdorong untuk belajar. Setelah disampaikan semuanya, kata Syekh Sa'id, baiklah, ayo ambil mulai dari Jurumiyah dan kitab-kitab kecil. Dia belajar gali ilmu, sehingga Syekh Abdul Rahman Affar termasuk menjadi kibar ulama Syam ketika itu, menjadi ulama besar, dan berlanjut pada turun-temurun darinya, pada akhirnya kepada Syekh Abdul Razak Al-Haffar, ulama besar-besar di negeri Syam. Terjadi dari peristiwa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini baru bagian kecil keistimewaan orang yang menggali ilmu dan orang yang membantu untuk orang belajar ilmu.